kami tumbuh dan kembang sesuai kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Salam alaikum Bapak Ibu Saudara. Yang terindah dalam hidup ini, khususnya di akhir zaman ini, adalah tantangan bagi umat kudus Yahweh di seluruh dunia untuk terus tekun beribadah kepada Dia. Beribadah atau ibadah itu artinya memberikan bakti ya kepada yang kita hormati, yang kita percayai, kita cintai, kita memberikan bakti kita. Itu namanya beribadah. Oleh karena itu sering dikatakan kebaktian. Itu memberikan hal yang terindah buat yang kita percayai, kita hormati. Mengapa kita mesti beribadah? Untuk melihat itu kita harus melihat siapakah kita ini sebenarnya. Bagi orang percaya yang tidak bisa melihat status dirinya, itu tidak bisa menghargai yang namanya ibadah atau segala sesuatu yang diinginkan Bapa yang di surga. Mari kita lihat kitab Yohanes 15 ayat 18 dan 19. Demikian Bapak dan Ibu saudara-saudara yang dikasihi, sekiranya dunia membenci kamu, kamu mengetahui bahwa Dia telah membenci aku sebelum kamu. Ayat 19, sekiranya kamu berasal dari dunia ini, tentu dunia akan mencintai miliknya sendiri. Namun karena kamu bukan berasal dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Jadi saudara, salah satu kriteria umat milik Bapa Yahweh adalah dibenci dunia. Saudara bisa berpikir dengan logika yang luas, mengapa Tuhan Yesus Hamasiah pelayanannya di bumi itu kan luar biasa. Yang kerasukan setan didoakan setannya keluar sehat, yang sakit didoakan sembuh, bahkan yang mati didoakan bangkit, yang kekurangan makan kasih makan selama mujizat, kemudian yang lemah dikuatkan. Dia mengajarkan hal-hal yang baik, yang benar. Tapi mengapa dibenci? Bahkan mereka yang memperoleh bukti kasih dari Bapa malah mengkhianati, memfitnah, bahkan mensengsarakan dan membunuhnya. Mengapa? Pernahkah saudara berpikir seperti itu? Salah satu hal yang pasti adalah karena Yesus Hamasiah, Sang Mesias yang sesungguhnya, bukan berasal dari dunia ini, tapi berasal dari surga. Karena itu dunia tidak mengenal Dia. Di dalam kitab Yohanes 1 dikatakan, Dia datang kepada milik kepunyaannya nggak kenal, menolaknya. Dia datang di dunia ini tapi orang dunia menolak. Mengapa? Karena beda status, beda asalnya. Dan Tuhan menyatakan kepada murid-muridnya, kepada kita, bahwa kita itu bukan berasal dari dunia. Semula kita dari dunia, terus dipilih oleh Tuhan menjadi miliknya. Sehingga apa? Kita diambil dari dunia. Karena dunia yang dulu mencintai kita karena sama-sama orang dunia, ketika kita dipilih, diambil dari dunia menjadi miliknya, apa yang terjadi? Mereka membenci kita tanpa alasan. Karena mereka tidak tahu statusnya sendiri dan tidak tahu status kita yang sudah dipilih. Oleh karena itu dikatakan kita berasal dari Tuhan. Jadi seperti Yesus Hamasiah dibenci, kita pun sama. Yesus tegaskan, aku dibenci sebelum kamu. Karena apa? Dia dan kita sama-sama dipilih berasal dari surga. Nah ini saudara,
yang menjadi kekuatan kita di dunia, status kita ini. Karena itu saya tegaskan, pertama-tama kita harus sadari status kita apa. Status kita berasal dari mana? Kalau saya dulu dibenci, marah saudara. Tapi setelah tahu rahasianya ini, saya menjadi bersyukur. Berarti saya sungguh-sungguh dipilih Tuhan. Jadi kalau kita yang penuh Roh Kudus, menyembah nama Bapa yang benar, mau berusaha merangkul mereka yang sudah kita tinggalkan, itu hanya sementara saudara, dan tipuan, kamuflase. Mereka dalam hatinya tetap membenci kita. Saudara ngasih uang banyak, jajak dan terusnya, mereka nampak mengasihi, tapi di belakang itu mereka tetap membenci saudara. Karena beda asalnya. Oleh karena itu, yang sama-sama dari surga yang dipilih itu meskipun hubungannya nggak baik, tapi hatinya tetap melekat. Jadi bisa, ya, seperti saya berdoa. Kemudian saya berdoa mesti diingatkan. Yang banyak dari sini ya, diingatkan orang-orang itu diingatkan. Jadi saya bisa mendoakan. Ketika diingatkan Bapak Tanu, saya berdoa. Nah, diingatkan Mbak Doni, saya berdoa. Diingatkan Bapak Alex, saya berdoa. Jadi itu contohnya. Jadi doa saya tidak hanya berdasarkan pikiran, tapi apa yang ditanam Roh Kudus. Berarti orang itu perlu didoakan yang ditanam dalam pikiran saya ketika doa. Karena ketika mau doa saya tidak mengingat mereka, tapi ketika doa diingatkan, dan tidak semua. Nah, itulah yang ciri khasnya orang dari Tuhan seperti itu sudah. Jadi kalau saudara menyadari ini, saudara akan nyaman di dunia ini. Bergaul dengan siapapun saudara nyaman, karena tahu statusnya. Kamu sekarang beda dengan saya. Saya dulu orang dunia, kamu kasihi. Tapi setelah saya dipilih Tuhan, saya bukan dari orang dunia lagi. Kamu benci saya tanpa alasan, mesti sudah biasa. Jadi kalau kita berbuat baik untuk menarik mereka simpati pada kita, tidak akan terjadi. Itu hanya tipuan dan sebentar saja. Jadi nggak usah, ya. Kita mengasihi mereka dengan tulus saja, seperti Bapak ajarkan, kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Itu aja dasarnya. Mengasihi mereka dengan tulus, nggak usah mengada-ngada menarik mereka lebih simpati pada kita, tapi kasih saja secara wajar. Damai mesti ada. Nah, kalau kita suruh nolong, ya itu bagian kita. Orang yang sudah dipilih itu suka menolong, suka memberi, suka memperhatikan, suka menguatkan, suka menyampaikan. Itu ciri khasnya kita. Kalau kita menuntut mereka tidak bisa. Karena apa? Asalnya berbeda. Itu yang pertama harus disadari. Kalau itu sudah melekat pada kita, kalau kita jadi milik Bapa itu nyaman di bumi ini. Yang kedua, status kita ditetapkan oleh Yesus Mesias Tuhan kita. Dalam kitab Matius itu ya 5 itu dikatakan kamu adalah terang dunia. Jadi bukan Yesus itu sudah katakan akulah terang dunia, tapi suatu saat kepada murid-muridnya dia katakan kamulah terang dunia, kamulah garam dunia, kamulah kota yang terletak di atas bukit. Itu status kita. Nah, kalau kita tidak sadar status kita sendiri, maka apa yang kita lakukan sama dengan orang dunia. Dan kitab Roma 12 mengatakan, jangan kamu menjadi sama dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Berubah oleh apa? Firman. Supaya kita hari demi hari, karena sudah dipilih dari dunia, meninggalkan kebiasaan dunia, mengikuti kebiasaan yang ditunjukkan oleh firman Tuhan. Itu perlu proses, saudara-saudara. Jadi doa saudara, Tuhan jadikan aku terang dunia, doa yang salah. Tapi
Bapa, saya bersyukur saya terang dunia, mampukan saya untuk berfungsi, berperan sebagai terang. Jadi minta tuntunan Bapa, minta kekuatan Bapa untuk kita menerangi atau mampu menerangi, bukan menjadikan kita terang dunia. Tuhan sudah katakan kamu terang dunia, kok itu status kan? Cuma yang belum ada dalam kita perannya sebagai status itu. Ini yang perlu dikembangkan. Nah, kalau itu ada dalam kita, masalah ibadah, soal ketekunan nggak perlu diragukan sudah. Kita ibadah sungguh-sungguh betul, karena dasarnya apa? Cinta. Coba saudara, saya selalu ingatkan lagi. Dulu pernah, sekarang saya ingatkan lagi. Orang yang cinta seseorang dan menghormati seseorang, itu kalau ada jam-jam kencan tertentu, itu pengennya cepat-cepat ke kamar. Kalau ditetapkan minggu jam 8 akan ketemu Bapa yang di sorga, kalau kita cinta Bapa yang di sorga, kita akan cepat-cepat sampai di sini sebelum jam 8. Tapi kalau orang itu dasarnya ndablek, tahu ndablek ya? Ya, tanya yang tahu ndablek ya. Itu seperti murid Tuhan juga ada yang ndablek ya, diberitahu ngeyel ya. Dan inilah saatnya saudara-saudara, kita berubah. Setelah status kita ada, kita mulai berlangkah. Saat dulu belajar ini jadi Roh Kudus. Si sekolah teologi nggak dapat, sekolah umum nggak dapat, di kalangan orang-orang Kristen nggak dapat, kita dapat dari Roh Kudus, diajar setelah firman ini. Ketika saya dibenci banyak orang, difitnah, saya marah-marah, kemudian saya ingat dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Saya mulai masuk kamar tenang, sampai betul-betul tenang, nyaman, tidak ada kebencian. Saya berdoa. Satu berdoa bukan bahasa akal budi, saya berdoa dalam bahasa roh. Karena orang yang berdoa dalam bahasa roh dengan bahasa lidah itu berdoa bukan kepada manusia, tapi kepada Bapa yang roh adanya. Ingat ya, itu 1 Korintus 14 ayat 2. Jadi seperti itu fungsinya. Jadi saat ini Tuhan mengajari saya, kamu itu milik siapa? Milik orang tua. Salah. Roh Kudus bilang, kamu itu sudah milikku. Kamu sudah diawasi dan dituntun dari surga yang mulia. Kamu sudah milikku, bukan milik mereka lagi. Mengapa kamu dibenci, difitnah, marah? Terus saya itu sadar, oh iya, berarti saya beda dengan mereka. Oleh sebab itu, jalan yang ditempuh bagi umat kudus miliknya itu juga beda. Bukan jalan lebar yang penggemarnya banyak, yang renasi banyak, semua bergembira seolah-olah tanpa masalah, tapi ujungnya maut. Tapi untuk kita yang dipilih, itu jalannya sempit saudara, sesak dilewati, tapi ujungnya kehidupan. Ingat ya, jadi kalau ada masalah dalam hidup, terutama yang menghalangi kita untuk bisa beribadah dengan tekun, harus diatasi. Karena jalan kita mesti seperti itu. Jangan menghindari masalah, tapi lawan masalah. Kita bagai burung raja wali di atas awan terbangnya. Mengatasi masalah, bukan menghindari masalah, tapi mengatasi masalah. Itu umat yang namanya terang dunia. Itu yang namanya garam dunia. Itu nama orang-orang yang dipilih sudah. Dan itulah yang membuat kita ini sungguh-sungguh luar biasa saudara, kalau sadar ya. Jadi alasan pokok mengapa orang malas beribadah yang utama adalah tidak mengasihi sungguh-sungguh, tidak menghormati sungguh-sungguh, mau datang pada siapa yang kita sembah. Kalau kita sungguh-sungguh cinta yang disembah di sini,
maka kita akan cepat-cepat ketemu. Ya, itu yang terpenting dalam kehidupan kita. Cepat-cepat ketemu. Jadi kalau saudara memandang ketika ibadah ini saudara bertemu Bapa Yahweh dan diberkati dalam hidupmu, meskipun saudara tidak sadar tapi diberkati, maka saudara akan mengutamakan prioritas bahwa di sini aku datang untuk Bapa, menyembah kepada Bapa. Kalau saya memuji untuk Bapa, dan hadirat itu nyata saudara. Kalau saya belajar dari tidak terpengaruh lingkungan di mana saya beribadah, saudara, dimanapun saya bisa merasakan hadirat Bapa, karena fokus saya itu kepada Bapa. Kalau saya duduk, saya sudah serahkan Roh Kudus, ambil alih jalan saya, semua kemuliaan kepada saya. Maka ketika memuji, menyembah, saya duduk mendengarkan firman, saya merasakan hadirat itu demikian mencengkeram. Apalagi ketika saya berdoa, Bapa kami mengasihi, langsung ya terasa sekali hadirat Bapa. Jadi kalau setan mau menyerang saya, balik. Jadi itu kuncinya, saudara. Nah, kemudian kita ini sebenarnya beribadah kepada siapa? Ya. Mengapa ini penting? Karena Bapak ini menganggap ini penting. Kita lihat saudara, kita ulangan ya. Ulangan pasal 4 ayat 39 saudara. Ketahuilah pada hari ini dan camkanlah di dalam hatimu bahwa Yahweh dialah Elohim di langit di atas dan di bumi di bawah, tidak ada yang lain. Jadi di sini saudara, Elohim yang kita sembah satu-satunya yang di langit. Jadi di langit sana Elohimnya siapa? Tuhannya siapa? Yang berkuasa siapa? Yahweh. Terus dikatakan tadi di bumi di bawah, siapa yang berkuasa di bumi? Siapa Elohim atau Tuhan yang ada di bumi? Yahweh. Tidak ada yang lain. Ini Bapak Yahweh menegaskan melalui Moses bahwa Yahweh itu satu-satunya Elohim di langit. Jadi di langit sana yang berkuasa itu Elohimnya, Tuhannya Yahweh namanya. Di bumi sama. Jadi kalau kita berdoa memanggil nama Yahweh karena ada huru-hara di langit, Bapak Yahweh mengutus malaikatnya menyelesaikan yang di langit. Kalau di bumi banyak huru-hara membuat kita takut, kita berdoa yang punya berkuasa di dunia ini siapa? Di atas dunia yang berkuasa. Satu-satunya Elohim, Yahweh. Kita berdoa kepada yang berkuasa di bumi, pasti dia bertindak melalui malaikatnya. Ini saya tunjukkan karena ini yang memang harus terjadi pada kita, saudara. Yahweh itu satu-satunya Tuhan dan Elohim. Nah, ini ditegaskan lagi saudara di dalam kitab Yesaya 45 saudara, ayat 5 dan 6. Yesaya 45 ayat 5 dan 6. Akulah Yahweh dan tidak ada yang lain selain aku. Tidak ada Elohim. Aku akan memperlengkapimu walaupun kau tidak mengenalku. Ayat 6. Supaya mereka dapat mengetahui dari timur sampai ke barat bahwa selain aku tidak ada yang lain. Akulah Yahweh dan tidak ada yang lain. Mengapa Bapak Yahweh berulang kali menekankan tidak ada yang lain, tidak ada yang lain, tidak ada yang lain? Karena nanti tantangannya ibadah, imannya umat percaya itu adalah ilah lain. Kalau saudara sadar, mengapa dalam 10 perintah itu yang pertama itu dikatakan ini, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Mengapa dikasihkan paling atas?
Karena Bapa menganggap itu yang terutama harus dilakukan umatnya. Yang kedua, karena banyak manusia yang terpengaruh dengan tipu daya ilah lain. Jadi kita melihat saudara bahwa dulunya memang semua menyembah Yahweh Elohim, tapi setan itu kan nggak mau. Makanya setan berusaha pertama menghapus nama Yahweh dari kitab suci. Yang kedua, melarang orang atau menghukum atau mengancam orang-orang yang belajar kitab Taurat. Yang kedua, oleh sebab itu Tuhan Yesus di dalam kitab Matius pasal 5 itu mengatakan, Aku datang tidak meniadakan Taurat, tapi menggenapinya. Terus dikatakan, orang yang mengajarkan Taurat itu menduduki tempat tinggi di surga, tapi yang menghapus, menghilangkan kecil di tempat yang terendah. Ternyata setelah dipelajari betul, kitab Taurat itu luar biasa, tidak bertentangan dengan apa yang ada di dalam perjanjian baru, malah meneguhkan spesial. Oleh karena itu ketika Bapak Yahweh tadi di dalam kitab Tanakh mengatakan akulah satu-satunya Elohim, ketika Tuhan Yesus datang di bumi di dalam Yohanes 17 itu ayat 3 ya, itu Yesus mengatakan engkaulah Bapa kami, satu-satunya Elohim yang benar. Nah, saya bacakan aja ya. Di dalam kitab Yohanes ya 17 ayat 3. Dan inilah hidup kekal itu, bahwa mereka mengenal engkau, ya engkau itu Bapa yang di surga, satu-satunya Elohim yang benar, dan Yesus Masiah yang telah engkau utus. Tuhan Yesus menegaskan Bapak Yahweh itu satu-satunya Elohim. Terus kalau kita baca terus, Tuhan Yesus mengatakan dalam doanya, saya sudah menyampaikan namamu, sudah memperkenalkan namamu. Tapi murid-muridnya tidak menulis namanya ini, karena saat itu para penulis Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu sudah menganggap nama itu sudah biasa, jadi tidak perlu ditulis. Dan Tuhan di sini menegaskan, engkau Bapa satu-satunya Elohim. Tapi tidak berhenti di situ, Elohim yang benar. Apa maksudnya Elohim yang benar? Satu-satunya yang menjadikan langit dan bumi, lautan dan isinya. Kalau ada Elohim lain selain itu yang bisa menciptakan langit dan bumi, boleh ganti nama. Tapi di dalam kitab suci menegaskan yang menciptakan langit dan bumi, lautan dan isinya cuma satu, Yahweh Sebaot. Oleh karena itu tidak bisa diganti ilah lain. Karena itu begitu pentingnya itu, Bapak Yahweh memerintahkan umatnya, jangan ada padamu ilah lain di hadapanmu. Ternyata digenapi itu saudara. Beberapa puluh tahun kemudian saudara, ya, muncul pengajaran pengganti saudara. Ya. Pengajaran pengganti itu yaitu kitab Tanakh berubah perjanjian lama misalnya. Kemudian kitab Taurat digembar-gemborkan sudah usang diganti Injil. Nah itu cara satu. Kemudian hari-hari raya dari versi paganisme dimasukkan kepada kepercayaan orang percaya, menggantikan yang sudah ada, menggantikan yang kekal yang dari Bapa Yahweh. Nama Yahweh yang ditulis oleh beberapa orang, Mose, Abraham, Yesaya, Yeremia, itu semua berbahasa Ibrani. Bapak Yahweh datang mengenalkan namanya dengan bahasa apa? Bahasa mereka, yaitu Ibrani. Dan nama diri tidak bisa diubah. Kalau Bapak mengatakan di Yesaya 42 ayat 8, akulah Yahweh, itulah namaku. Sudah mengenalkan dia ya. Mengapa Bapak mengenalkan inilah
inilah namaku, karena bangsa-bangsa membuat Sang Pencipta dengan nama sendiri-sendiri. Karena itu Bapak katakan, inilah aku Yahweh, namaku Yahweh. Nama tidak boleh secara hukum diubah dalam bahasa apapun. Contohnya begini saudara, ada seorang mahasiswi yang pintar kemudian kuliah di Inggris saudara. Setelah lulus, nama gadis ini namanya Bunga saudara. Ketika sudah lulus, ijazahnya saudara semua tagnya bahasa Inggris, tapi namanya itu Bunga, tetap Bunga saudara. Bukan Flower. Kalau Flower nggak laku di Indonesia karena nggak sesuai KTP-nya, gitu kan? KTP-nya kan Bunga. Kuliah di Inggris, dapat ijazah, semua tagnya bahasa Inggris dalam ijazah, tapi nama Bunga tetap Bunga. Begitu kan? Harusnya seperti itu. Wong nama orang aja nggak diubah, kok nama yang Pencipta diubah. Pasti itu misterius. Ada sesuatu yang lain, saudara-saudara. Siapa yang dipakai mengubah? Para penerjemah kitab-kitab. Dan itu juga sudah dinubuatkan di dalam kitab Yeremia 7 dan 8 itu, Yesaya 7 dan 8 itu sudah dinubuatkan. Akan muncul para ahli-ahli kitab yang akan penulis pena kitab suci itu akan membuat sesuatu yang lain, mengubah. Sudah dinubuatkan dan terjadi itu. Oleh karena itu saudara, ini ibadah itu seperti itu saudara. Jadi kepada siapa engkau beribadah? Kepada Yahweh Elohim. Itu yang terutama. Jadi tidak ada yang lain saudara. Ini saya ngajarkan ini kencang sudah, di mana-mana saya ajarkan ini. Karena ini visi yang ditanam Bapak Yahweh. Karena saya melihat saudara, satu kesempatan di tempat lain memanggil nama Yahweh, tapi ketika di rumah saya ngomong memanggil nama Yahweh, roh saya hari-hari biasa itu biasa, tapi pas pertemuan keempat saudara, Roh Kudus bicara saya dan merasakan, oh ini bohong nih, memanggil nama Yahweh hanya di depan saya saja. Dan di tempat orang-orang komunitas Yahweh, Roh Kudus tunjukkan pada saya pas pertemuan keempat. Nah, terus saya ingat Rasul Saul itu juga ketika pas keliling memberitakan keselamatan, ada orang yang mengikuti, inilah Allah Elohim yang maha tinggi, dengarkanlah. Bagus, memuji-muji itu. Tapi suatu saat setelah beberapa kali Roh Kudus meningkatkan melalui Paulus ini, Paulus seperti, oh ini dari setan ya. Langsung dia berbalik mengusir roh yang membuat memuji dia tadi, keluar, dia bebas. Akhirnya seperti itu saudara. Kalau pas saatnya Tuhan itu bisa tersingkap saudara. Akhirnya saya melihat, oh ini tipuan, ini nama Yahweh seperti itu. Karena itu mulai saya main kata-kata, tak puter-puter tentang nama Yahweh, dia bingung. Akhirnya, jangan kamu mengambil muka di hadapanku dengan memanggil nama Yahweh. Aku mulut aja mau nyebut nama Yahweh, kaku aku. Akhirnya apa saudara? Dia mengaku saudara. Ya, akhirnya kami doakan, kami jelaskan. Beberapa bulan kemudian dia betul-betul terima namanya. Nah, saya bersyukur. Tapi saya jelaskan itu saudara, sampai dia mengerti. Dan itulah saudara yang membuat keadaan kita itu mesti tahu, dan sasaran kita satu kalau beribadah. Nah, beribadah itu saudara tidak hanya dalam kumpulan seperti ini, tapi juga pribadi atau kelompok. Nah, terus intinya kalau kelompok kita beribadah cirinya apa? Ada saudara di dalam kitab Ulangan itu Bapak sendiri yang menegaskan saudara. Ulangan 12 ayat 5 dan 6. Ulangan 12 ayat 5 dan 6. Sebaliknya ke tempat yang akan Yahweh Elohimmu pilih dari antara semua sukumu untuk menempatkan namanya di sana,
yang kamu harus mencarinya untuk dia berdiam, maka kesanalah kamu harus masuk. Jadi kemana kita beribadah? Ke tempat di mana nama Yahweh dimuliakan. Jangan ditipu oleh suasana ya. Nah, sana memang menyebut nama Yahweh tapi musiknya kurang bagus, pujiannya kurang, jemaahnya kurang semangat. Itu tipuan duniawi, saudara. Jadi saudara datang itu bukan untuk menikmati suasana yang kurang sempurna, tapi saudara datang kalau mengenal nama Yahweh untuk menjadi berkat. Kalau ada yang kurang bilang, oh musiknya kurang begini, itu yang namanya membangun, saudara, bukan mengkritik terus tidak mau datang lagi. Jadi di mana nama Yahweh ditinggikan itu kuncinya. Bukan musiknya lengkap, bagus, pujiannya bagus, jemaahnya ramah-ramah, bukan itu. Tapi di mana nama Yahweh ditinggikan, di situ kamu harus beribadah. Nah, gimana Pak kalau saya di tempat terpencil atau daerah yang tidak ada kelompok mereka yang di situ namanya ditinggikan? Salah katakan, doa aja sendiri, beribadah sendiri, apa boleh sesuai kitab suci. Saya katakan, saya tunjukkan Abraham itu di daerah Memre membuat mezbah doa, ketemu Bapak Yahya. Di Betel dia membangun mezbah dari batu itu, memanggil nama Yahweh, memberikan korban, Bapa menerima. Nah, jadi dimanapun bisa beribadah. Kalau ada 2 orang ya 2 orang menyembah bersama, memanggil namanya. Nah, jadi jangan terbius dengan ancaman dunia. Kalau kamu tidak datang ke perkumpulan itu, kamu tidak diberkati. Itu bukan firman Bapa Yahweh. Jadi inilah saudara-saudara sebabnya seperti itu. Jadi memang kita ini untuk tekun memang harus banyak belajar. Terus kita ini juga diingatkan pada akhir zaman ini di dalam 2 Timotius ya, itu pasal 3 itu disebutkan apa saudara? 2 Timotius 3 1-5 itu dikatakan akan muncul masa yang sukar. Nah, nanti pas masa sukar itu semua kan ada kesulitan. Ekonomi, pekerjaan, cari kerja sulit, cari duit sulit, warungnya juga sepi, mau beribadah juga sulit. Akhirnya muncul apa yang namanya perubahan sikap perilaku manusia sebesar. Nah, di dalam 2 Timotius 3 1-5 ada 3 inti di situ, saudara. Orang mulai mementingkan diri sendiri, egois. Itu yang pertama. Yang kedua, orang mulai melakukan kekejaman, kebengisan, keras tanpa manusiawi. Yang ketiga, orang mulai malas beribadah. Orang mulai tidak percaya lagi kuasa dalam ibadah. Itu 3 hal yang akan terjadi kalau masa sukar datang, saudara. Sekarang aja sudah ada yang itu, saudara. Jadi egois, mementingkan dirinya sendiri dalam 2 Timotius tadi adalah mengutamakan hobinya, kesenangannya daripada Elohim. Jadi waktunya ibadah lebih baik touring. Touring kan hobinya itu. Nah, daripada ibadah memajukan nama Elohim, lebih baik main game. Gitu, ya. Bahkan saya melihat dan melayani langsung seorang anak itu kan ikut bapak ibunya beribadah, tapi kan dia itu sulit ya, jadi anaknya agak aktif itu. Terus bapaknya kasih HP, udah kamu ikut ibadah di sini aja, tenang, aku main HP game ya Pak ya, boleh main HP, yang penting di dalam tenang. Tapi dia tidak memuji Tuhan, tidak memasukkan namanya, tidak mendengar suara Tuhan, tapi bermain game. Yang penting tenang. Itu menyesatkan anak saudara. Itu hobi lebih penting daripada Elohim.
Oleh sebab itu kalau mau dapat rezeki yang terus mengalir, kuncinya juga datang dari Bapak Yahweh. Carilah dulu kerajaan Elohim dan lakukan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Betul kan ya? Matius ya, Matius 6 ayat 33. Jadi seperti itu saudara. Kuncinya seperti itu. Utamakan dulu kepentingan Elohim dan lakukan kebenarannya, maka semuanya yang dimaksud Tuhan itu di situ adalah sandang, pakaian, perumahan dan yang lain-lain. Nah, itu semua dicukupkan, tambahkan saudara. Harusnya Anda bukan jadi mungkin. Terus lakukan kebenarannya. Tadi lakukan kebenarannya itu salah satunya ada untuk berkaitan dengan harta itu kecukupan ada setia persepuluhan. Nah, jadi tidak hukum-hukum yang lain ya, hukum pikiran positif bukan, tapi firman Elohim itu dilakukan. Firman Elohim katakan yang setia persepuluhan, ini saya katakan lagi ya, itu Bapak Yahweh akan melakukan belalang pelahap yang merusak tanaman itu. Siapa yang melakukan? Bapak Yahweh. Sebab mereka sebelumnya kan serba kekurangan. Kemudian Bapak Yahweh mengatakan, nah, kalau kamu mau diberkati persepuluhan, nanti kalau kamu dulu menanam atau menabur sedikit, menuai tidak ada, menabur banyak, menuainya sedikit, karena dimakan belalang pelahap yang merusak tanaman dan buahnya. Bapak katakan, kalau kamu setia persepuluhan, buktikan, ujilah aku. Bapak bilang itu, aku akan melakukan daripadamu belalang pelahap yang bertindak siapa? Melakukan penghalang berkat. Bapak Yahweh. Kalau dulu orang-orang datang di warung kita cuma lewat saja, tapi ketika kita setia persepuluhan dan mengutamakan kepentingan Elohim, orang itu dibuat Bapak tertarik pada warung kita dan mampir. Itu rahasia. Saudara lakukan luar biasa. Banyak pengusaha yang saya nasihati itu berhasil. Miliaran naiknya itu luar biasa sih. Dan itulah indahnya saudara. Jadi seperti itu sulit tapi bisa. Jadi semuanya itu didasarkan untuk kita tekun beribadah dalam hidup. Tantangan yang terbesar di dalam hidup kita yang dari dalam itu adalah malas. Di dalam kitab Amsal itu apa yang tantangan terbesar dalam hidup? Malas. Dan malas itu juga dalam kitab Amsal disebutkan bikin miskin. Malas ya. Malas itu bawaannya dari lahir bawaan. Jadi malas itu ya dasarnya malas kalau disuruh datang jam 8 ya jam 9 setengah 9 baru datang dan mereka tidak merasa bersalah. Nah gitu ya. Ada loh hamba Tuhan yang disebut itu ya, mempelai Masya sudah khotbah datangnya terlambat terus saya tegur, udah saya berubah, diulangi lagi sudah, diulangi lagi, saya tegur, diulangi lagi terlambatnya karena ya memang bakatnya malas, bakatnya telat saudara. Ada ya orang bakatnya telat, ya senangnya telat, apalagi yang suka pamer baju baru itu datangnya telat. Jadi itu beberapa malas itu dari dalam. Sukanya tidur, sukanya hal yang menyenangkan. Itu tantangan saudara. Kalau Tuhan Yesus bisa keluar pagi-pagi benar berdoa, itu ternyata tantangannya luar biasa saudara. Namanya jam 3 sampai jam 5 pagi itu pakai enak-enaknya tidur. Kok suruh berdoa? Saya latihan bertahun-tahun baru bisa. Kalau saudara datang di rumah saya sama istri itu jam 3 itu sudah bangun. Sudah ada pujian penyembahan, sudah ada doa sampai jam 4. Nanti kalau sorenya itu terlalu lelah kan agak molor, setengah 4 bangunnya saudara. Sudah dipaksa jam 3, jam 4
Nah, pas proses jam 3 sampai jam setengah 4 itu apa saudara? Kuasa malas itu bekerja. Udah tidur dulu sebentar, kan doa bisa cepat atau lambat tergantung kamu. Itu suara bukan dari Tuhan. Kalau setengah 4 bangun ya nanti sampai setengah 5 doanya. Kalau jam 3 sampai jam 4. Doa 1 jam itu lama banget loh saudara. Coba praktekkan ya, nanti praktekkan di rumah. Doa 1 jam bisa enggak saudara? Lama banget. Setengah jam aja lama banget. Tapi kalau saudara bisa belajar, itu adalah dasarnya seperti saya katakan saudara, cinta dan hormat pada yang mau kita sembah. Kalau kita punya dasar cinta dan menghormati Bapa Yahweh yang dimana kita akan datang dan yang berkuasa atas hidup dan pekerjaan penghasilan kita, kita akan fokus dan kita betul-betul melayani dia. Itu mengutamakan dia namanya, mengutamakan kepentingannya, maka semuanya ditambah. Saya soal harta kecukupan mendidik anak, kuliah tiga-tiganya ada masalah, uang ada terus melimpah. Nah butuh sepatu baru, ini baru ada. Jadi saat dibutuhkan pas ada, pas butuh pas ada. Ya itulah luar biasanya Bapak menggerakkan orang-orang untuk berbuat itu. Saya pas gak punya uang betul saudara-saudara. Kemudian saya berdoa, Bapak anak saya butuh sepatu untuk olahraga kan harganya mahal 650 ribu. Nah, sepatu untuk olahraga bukan yang di bawah 100 ribu nanti cepat patah. Saya berdoa. Kemudian ketika beli di toko-toko, pas proses pembelian, nah saudara teman datang mau beli apa? Sepatu ini berapa harganya? 700 ribu kurang sedikit. Udah diurus saja, pilih yang mana. Saya ke kasir, sudah dibayari, dia sudah pergi. Itu berkat namanya dicukupkan kebutuhanmu. Ya karena saya beli sepatu seperti itu kan juga harus menguras uang. Ya, tapi Bapak tahu saya butuh uang yang lain untuk yang lain. Bapak datangkan orang untuk ngasih. Ya. Jadi seperti itu saudara. Itu berkat. Apakah saya memimpikan tuh ada orang menolong saya? Enggak. Saya selalu percaya satu-satunya pertolongan itu Bapak ya. Karena Bapak sendiri dalam foto itu ya, pertolongan dan berkat dari Bapa yang di surga. Betul? Kemudian berkat kohanin, berkat imam ya. Jangan kita bilangan. Apa yang dikatakan pertama? Itu harus saudara pegang teguh ya. Bapa atau Yahweh memberkatimu. Yahweh memeliharamu. Kata memelihara itu kata lain melindungimu. Kemudian Bapa atau Yahweh membuat wajahnya bersinar atasmu. Berarti kita jadi terang dunia kan, menyinari. Tapi sinarnya kemuliaan Bapa dan bermurah hati kepadamu. Terakhir, Bapa menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Nah, kalau saudara hanya mendengar itu sebagai kebiasaan, saudara nggak ada apa-apanya. Saudara setiap firman dikatakan Ken Yehi atau Indonesianya amin gitu ya. Amin itu kan terimalah dan kabulkanlah. Nah, kalau mengimani terjadilah firman-Mu dalam diriku. Nah, seperti firman-Mu terjadilah padaku gitu ya. Ken Yehi. Jadi seperti itulah saudara. Kita mesti memahami itu. Kemudian kalau saudara dapat WA, dapat ucapan orang lain, kiranya berkat Bapa turun, saudara sehat, segar, sejahtera. Amini saudara. Kalau saudara tidak mengaminkan kata-kata yang sederhana dalam WA itu tidak akan terjadi dalam hidup. Kalau orang lain bilang saya, oh Pak Kris, diberkati, melimpah, sukses, amin, saya langsung dulu. Tak tangkap itu sebagai bagian. Nah, kalau saya melepas berkat,
Saya ajari jemaat itu untuk percaya, tangkap kalimatnya itu terjadi pada saya seperti yang kau katakan. Saya selalu begitu. Setiap siapapun yang memberkati saya akan katakan seperti itu terjadi padaku. Kalau firman disampaikan seperti itu terjadi padaku. Jadi berkat kohanim atau berkat imam yang disampaikan Bapak Yahweh supaya Moses sampaikan itu kan sering dipakai gitu. Nah itu harus diimani. Kalau enggak terjadi. Kalau itu diimani luar biasa saudara. Oleh karena itu dalam masa apapun saudara yang terutama dalam kita untuk hambatan dari dalam itu adalah malas. Perangilah malas dengan dilawan dengan keaktifan. Atau orang yang suka menunda-nunda waktu, nanti kan mulainya jam 8, ini masih jam 7, santai-santai aja dulu, minum-minum kopi dulu, ya, main HP dulu, ini belum selesai gamenya. Nanti kalau sudah kurang 10 menit datang, kita tidak tahu di jalannya macet, kita datang sampai di sini 8:04, terlambat sudah. Saya bilang disiplin, saya memberi contoh disiplin. Kalau saya datang ke dia awal itu tenang pertama, nyaman. Kalau masuk ibadah itu sudah siap betul untuk kemuliaan Bapa, kehormatan Bapa. Dan ini kalau kita lakukan, yang ada di sini melakukan ini kedisiplinan untuk melawan kemalasan, yang terjadi apa sudah? Jam 8 kurang sudah penuh sini. Ini sekian ini ya. Nanti dari yang saudara lakukan itu disiplin. Bapak mau mendatangkan orang lain masuk sini yang mencari nama Bapak yang benar, yang mau menyembah Bapak yang benar melalui kita. Kita menarik banyak orang, bukan kita memaksa orang datang sini, tapi Bapak yang mendatangkan orang karena saudara menarik orang, karena saudara sudah memulai disiplin. Jadi kunci ibadah itu disiplin, baik di kelompok seperti ini, ya, baik di kehidupan lebih besar atau di rumah, itu kuncinya adalah disiplin. Disiplin perlu belajar dan latihan. Waktunya tidak cepat tapi agak lama, tapi menghasilkan keuntungan yang luar biasa. Persepuluhan juga perlu latihan dan disiplin. Saya selalu ingatkan, Bapak tidak mengenali jumlah uangnya, tapi persen 1/10 dari setiap penghasilanmu. Itu perlu belajar dan latihan saudara. Jadi nggak usah mengemis-ngemis juga. Saudara lakukan firman sesuai firman itu, ya, maka akan terjadi janji dalam firman itu saudara. Jadi saya ulangi lagi, kalau saudara lakukan perintah dalam firman itu, maka janji dalam firman itu yang terjadi pada saudara. Misalkan taat persepuluhan, justru Bapak membukakan tingkap langit mencurahkan berkat. Melakukan semua belalang terjadi. Carilah dulu kerajaan Elohim dan kebenaran yang melakukan, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Saudara lakukan itu, janjinya apa? Semuanya ditambahkan kepadamu, digenapi. Tapi jangan dibalik ya. Dicukupi dulu sandang pangan saya, nanti saya aktif ke kehidupan, ke persekutuan. Itu membalik firman. Tidak akan terjadi ya. Tuhan buat sehat, saya buat sehat dulu Bapak supaya bisa beribadah kepadamu. Salah. Saya mau beribadah kepadamu Bapak, meskipun dalam kelemahan. Saya percaya Engkau menyembuhkan dalam kelemahan saya. Banyak orang mengatakan dalam kelemahan Tuhan kuat. Itu artinya dalam kita sakit, dalam kita lemah, kita tetap disiplin datang pada Bapa. Maka kekuatan dari kita datang pada kita. Kita jadi kuat dan sehat. Itu ya, melakukan firman Tuhan seperti itu ya. Jadi lakukan dulu perintahnya, baru janjinya terjadi atau tagih janjinya. Kalau saudara sudah mengutakan Elohim, melakukan kebenarannya, kok nggak ditambah-tambahkan, tagih pada Bapak. Bapak aku sudah melakukan, kok nggak terjadi
janji ini, nanti Roh Kudus akan tuntun, kamu kurang yang ini. Tetapi sebab firman Elohim pasti terjadi. Haleluya. Amin. Kita datang kepada Bapak. Bapak, firman telah kami tabur untuk tumbuh kembang kuasa-Mu Bapak. Anugerah-Mu turun, kami memberkati untuk semua bisa lebih mencintai Engkau dan tekun beribadah bagi kemuliaan kemuliaan. Demi nama Yesus Hamzah. Amin.